Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sihir Hitam. Cerita ini ditulis oleh Mak Nanau. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sihir hitam. Tapi bangsatnya, tiba-tiba saja hendak terbangun dan mau mengambil air putih ke dapur karena merasa tenggorokannya kering. Aku gak ada hubungannya sama Abang Tampan. Yang ada hubungan sama Abang Tampan itu Belum sempat Lili mengatakan nama Adira, tiba-tiba Satya datang. Satya terkejut bukan main saat melihat Adira memeluk Geri seperti itu. Bangsat! Satya menghampiri Geri dan memukulnya habis-habisan. Aduh gawat, salah paham. Karena Adira mendengar keributan itu, ia keluar kamar mandi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Lili menghilang pergi karena ia takut Adira murka terhadapnya. Adira terkejut bukan main saat melihat Geri yang sudah babak belur akibat perlakuan Satya. Satya, lo apa-apaan? Ger, lu gak apa-apa? Ayo gue bantu bangun. Satya, lo apa-apaan sih ya? Lu yang apa-apaan? Lu meluk-meluk dia kayak cewek murahan, tau gak lu? Meluk? Maksud lo apa? Kapan gue meluk Geri? Oh, jadi lu gak mau ngaku? Lu pikir gue buta? Walaupun kepala gue masih pusing, tapi gue gak buta buat lihat siapa yang ada di hadapan gue. Sat, lo, gue gak mau dengar penjelasan apapun dari lu lagi. Gue balik. Kesalahpahaman itu membuat Adira semakin dia terbelit masalah. Satya pergi sementara Adira tidak bisa menahannya karena tidak tega melihat Geri yang babak belur. Gadis itu membopong Geri ke ruang tamu dan hendak mengobati luka-lukanya. Lu tunggu di sini biar gue obatin. Gue ambil P3K dulu di kamar. Saat sampai di kamar, Adira memanggil Lili marah. Ia tahu bahwa ini ulah boneka hantunya itu. Keluar kamu, Lili. Jangan buat aku semakin marah. Adira, aku minta maaf. Aku gak berani nunjukin wujud aku di hadapan kamu. Aku takut kamu sangat marah pada aku pasti. Li, jangan buat aku semakin marah. Akui perbuatan kamu di hadapan aku lalu minta maaf. Aku minta maaf, Dira. Aku gak bilang kamu dulu kalau aku mau nyamar. Niatnya aku hanya mau meluk Geri karena aku suka. Tapi aku gak tahu kalau Abang Tampan itu terbangun dari tidurnya. Aku maafin kamu. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku minta maaf terlalu keras sama kamu. Lain kali jangan diulangi. Jangan menyerupaiku untuk tujuan kamu, Li. Kamu boleh menggoda Geri tapi tidak dengan menyerupaiku dan tidak di luar batas. Paham? Lili mengangguk. Kemudian Adira mengambil P3K untuk bergegas pergi keluar kamar dan mengobati Geri di ruang tengah. Adira kembali ke ruang tengah membawa kotak P3K dan dengan sigap mengobati luka lebam di pipi Geri. Maafin gue. Gara-gara gue abang lo jadi salah paham dan lu kena imbasnya. Gak apa-apa kak. Sakit kak, pelan-pelan. Oh iya kak, gue mau kok jadi pacar lo. Maksud lo? Ya elah kak, pura-pura amnesia ya kamu. Tadi kan di dapur kamu nembak aku. Aku mau banget. Sebenarnya, iya kak, gak apa-apa. Gue tahu lu suka sama gue dari gue masih kecil kan. Tapi perbedaan umur membuat kita gak bisa bersatu. Gak apa-apa kok kak. Gue biar beda jauh umurnya sama lu, tapi gue bakalan jaga lu seumur hidup. Jangan malu-malu kak. Terkadang cewek nembak duluan bukan karena murahan, melainkan karena gak bisa nahan perasaan. Gue ngerti dan gue mau jadi cowok lu kak. Asal lu tahu ya Geri, yang di dapur tadi bukan gue. Kalau itu bukan Kak Adira, terus siapa dong? Dan yang sekarang depan gue siapa? Setan. Buru-buru Geri berlari terbirit-birit ketakutan, tak peduli dengan luka lebam yang belum selesai Adira obati. Adira menepuk jidatnya lelah. Geri berlari terbirit-birit keluar rumah Adira. Nafasnya memburu panik dan berkeringat dingin. Geri, tunggu. Lu Kak Adira apa setan? Jujur, lu pasti setan kan?
Lili, awas kamu ya. Lili, weh, gue nanya sama lu setan apa ke Adira yang real? Ini gue Adira, sumpah gue Adira. Beneran yang ngajakin gue pacaran apa yang ngobatin gue di ruang tengah? Yang ngobatin lu di ruang tengah. Gila kali kalau gue ajak lu pacaran. Coba peluk gue beneran apa enggak? Apa sih? Tuh kan setan berarti pasti lu. Ya udah peluk aja kalau nggak percaya. Gary tersenyum licik. Ia buru-buru memeluk Adira. Anjrit, gede. Umpatnya dalam hati. Buru-buru Adira melepaskan pelukan Gary karena mendengar apa yang Gary katakan dalam hatinya. Lepasin, jangan modus. Udah kak, jangan dibahas. Masuk lagi ayo ke dalam. Akhirnya keduanya masuk ke dalam. Sambil menunggu pagi, keduanya larut dalam obrolan ngalor ngidul sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6:12 pagi. Akhirnya Adira memutuskan mandi dan bersiap-siap. Baiklah, ini tahap awal, tahap di mana Adira yang diperhatikan banyak murid sekolah akibat berboncengan dengan Gary dan turun dari motor Gary tepat di parkiran sekolah. Sontak saja banyak murid perempuan yang membicarakannya. Meskipun Gary tidak mendengarkan, tapi Adira bisa mendengar apa yang orang lain katakan tentangnya sekalipun dari jarak jauh. Wah, siapa itu Gary? Dih, sok cantik banget. Anak berandalan tuh pasti. Kok nggak pakai baju sekolah? Kayak orang gila deh bawa boneka. Jangan-jangan Auti. Sementara di kubu laki-laki malah memuji-muji Adira dan terkagum-kagum dengan wajah Adira yang cantik. Gary santai saja menggandeng tangan Adira. Walaupun Adira menepisnya, tetap saja Gary menggandengnya. Pria itu memang persis seperti kakaknya, keras kepala dan merepotkan. Gary, lo selingkuh ah? Ini muka lo kenapa, Gar? Kok gini? Tiba-tiba perempuannya bernama Salsa berlarian menghampiri Gary, berteriak lantang dengan suara cemprengnya dan terkejut melihat wajah Gary penuh dengan bekas lebam. Adira menutup telinganya rapat-rapat, begitupun dengan Gary yang benar-benar kesal akibat kelakuan Salsa. Apaan sih? Selingkuh apa? Gue jomblo. Jomblo kamu bilang? Kita udah jadian 1 bulan, Ger, dan kamu gak pernah bilang putus sama aku. Ya udah, sekarang kita putus dan gue jomblo. Beres kan? Tapi Ger, Salsa menghentakkan kakinya kesal dan murid-murid sekitarnya menertawakan Salsa. Apa lu semua? Ngapain ngetawain gue? Lihat aja ya tuh cewek, gue bikin adonan mukanya. Gary mengajak Adira ke toilet belakangnya di mana arwah itu selalu membawa tubuh orang lain ke tempat itu. Ini kah tempatnya? Menurut lu ada apa? Adira masuk ke dalam toilet dan Gary mengikuti dari belakang. Namun sedetik kemudian pintu toilet tertutup rapat terkunci dengan sendirinya, membuat yang berada di dalam toilet panik bukan kepalang. Mama, Papa, Eyang, Abah, Pak Jokowi, DPR, menteri yang saya hormati, ibu-ibu seberang yang jualan gorengan, para buruh, dan para gangster se-Indonesia, tolong gue. Gary berteriak panik membuat Adira pusing setengah mampus akibat teriakannya yang super berisik. Berisik banget sih lu. Gue juga panik gak gitu-gitu amat. Lu diem ya, gue mau coba komunikasi sama arwahnya. Hah? Terus gue gimana? Lu gak kesurupan kan, Kak? Adira memejamkan matanya perlahan, mencoba melihat masa lalu yang terjadi sebelum masa saat ini. Rupanya masa lalu itu tidak ada di toilet. Tidak ada apapun selain tempat persembunyian para jin. Ini tempatku. Hanya tempatku, bukan tempat di mana aku mengalami kejadian pahit itu. Mengapa kamu ada di tempat ini? Aku tidak suka tempat ini kotor. Aku hanya meminta mereka mengerti untuk membersihkan toilet ini. Tetapi para manusia bodoh itu tidak juga mengerti. Apa yang kamu mau sampai kamu memberikan petunjuk gedung ini? Sosok itu hanya menangis dan kemudian menghilang. Sementara Gary dari tadi berteriak mengetuk-ketuk pintu karena kepanikannya. Kak, gimana jadinya? Gak ada apapun di sini. Sebaiknya lo bilang sama tukang bersih-bersih di sekolah ini buat bersihin toilet ini. Toiletnya kotor.
Arwah itu marah dan gak suka karena dia tinggalnya di sini. Adira segera membuka pintu toilet dan dengan mudahnya pintu toilet itu terbuka. Namun saat keduanya keluar dari toilet itu, tiba-tiba di hadapan mereka sudah ramai dengan kehadiran para guru-guru, kepala sekolah juga murid-murid berkumpul di hadapan keduanya. Lega, lirik Gary, namun seketika terkejut saat melihat ramainya orang-orang di hadapannya juga Adira. Kalian berdua ikut ke ruangan saya, kata Pak Budi selaku kepala sekolah. Adira mengusap wajahnya kasar, bukannya mendapatkan informasi malah mendapatkan kesialan. Di ruang kepala sekolah, Pak Budi menodong banyak pertanyaan untuk Gary maupun Adira. Jadi kalian ngapain di toilet? Belum sempat Adira menjelaskan, tapi Pak Budi tetap saja berbicara. Kalian di dalam berbuat yang macam-macam kan pasti? Kita enggak. Saya tidak suka ada murid yang berani berbuat mesum. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Kalian tahu apa yang kalian lakukan salah? Dan kamu juga siapa? Saya tidak pernah melihat kamu sebelumnya. Yang saya tanyakan di sini, apa yang kalian lakukan di dalam toilet? Jawab saya, jangan AIO babe bu mulu. Wela Pak, ribut ayo. Dari tadi Kak Adira mau jelasin, tapi Bapak terus aja nyerocos mulu. Mau Bapak apa? Jawab saya. Pak Budi memukul meja dengan kerasnya, wajahnya memerah karena emosi dengan Gary yang berani membantahnya. Ampun Pak, maksud saya gini loh Pak. Saya sama Kak Adira bakal jelasin. Jadi dia ke kamu, berapa nomor handphonenya? Hah? Bukan Pak, saya sebut dia kakak karena dia lebih tua dari saya. Ngapain Bapak minta nomor HP-nya? Bukannya istri Bapak udah ada 5 ya? Oh, jadi bukan kakak kamu. Ya bolehlah nambah 1. Pak, intinya saya nggak berbuat mesum sama pacar saya. Sontak saja Adira melotot jengkel ke arah Gary. Berani sekali bocah nakal itu mengada-ngada bahwa Adira kekasihnya. Bohong Pak, kita nggak pacaran. Saya ini calon istrinya kakak dia. Wah, suara kamu cempreng juga ya. Saya kira kamu kalem. Bukan gitu Pak. Intinya saya nggak mesum di dalam toilet itu. Masa sih Hani? Kamu calon istri kakak aku? Kan kakak aku udah mau tunangan sama yang lain. Sialan, mengapa diingatkan kembali? Gary ini benar-benar menyebalkan. Saya tidak peduli kamu siapanya Gary. Yang saya tahu Gary memang nakal di sekolah ini, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian berbuat mesum di dalam toilet. Murid-murid yang lainnya mengintip di balik jendela. Ada yang fokus merekam, ada yang fokus menyimak obrolan, dan ada pula yang bergosip ria. Demi Tuhan saya nggak mesum Pak. Nih lihat baju saya utuh nggak acak-acakan. Gary juga sama, rapi-rapi aja. Jadi kita nggak mungkin ngelakuin hal itu. Tapi Gary berkeringat dan dia nampak kelelahan setelah selesai Gary mengatakan kata lega. Jadi tidak salah lagi kalian ini berbuat mesum. Besok panggil orang tua kalian kemari. Tidak ada penolakan. Mau dikawinin Pak? Saya sih mau banget. Pak, mohon maaf, saya udah nggak ada orang tua. Ya siapapun lah yang bisa dibawa ke sini. Yang penting keluargamu. Ya elah, Dedek dikacangin. Tapi Pak, saya nggak punya keluarga juga. Oh, jadi kamu udah nggak ada orang tua, nggak ada pula keluarga. Ya udah, kalau begitu menikah saja dengan saya agar kita bisa berkeluarga. Kali ini Gary yang memukul meja dengan keras. Saya dan Adira permisi keluar Pak. Adira benar-benar kesal. Niatnya pergi ke sekolah Gary untuk mengetahui informasi tentang arwah itu, bukan malah dituduh yang bukan-bukan. Bahkan sampai harus ada perwakilan yang datang ke sekolah besok. Sungguh ini benar-benar di luar dugaan. Kak Adira, maafin gue tuh, maaf ya. Sial mulu tau gak gue kalau sama lo. Terus gimana? Nyesel gue kesini. Yaudah besok gini deh, nanti gue suruh Bangsat kesini aja. Tenang aja Kak, kita gak akan dinikahin. Gue juga gak level sama lu Kak. Levelan gue tuh minimal kayak Lucinta Luna. What? Lucinta Luna? Kok ketawa sih? Cantik tau dia. Tinggi, putih, asalnya dari Jerman. EPA. Itu mah Cinta Laura, bukan Lucinta Luna.
Lu tinggal di Indonesia dari kapan sih? Lu cinta Luna mah yang cewek jadi-jadian. Jadi itu levelan lu. Emang iya kak? Kok gue lupa ingatan ya? Ya pokoknya itulah. Lu bukan levelan gue. Bodo amat mau gue levelan lu atau enggak. Pokoknya besok gue kagak mau kesini lagi. Kak, lu harus kesini atau nanti gue dikeluarin dari sekolah. Nanti bangsat aja yang kesini. Mama sama papa nggak akan dikasih tahu kok, biar kita nggak malu. Beneran? Iya kak, janji gue. Oke, gue pegang omongan lu. Sekarang gue mau balik. Ya, hati-hati Hani. Najis. Gary hanya tertawa saja melihat ekspresi Adira yang se-cute itu. Menurutnya jika Adira sedang segalak itu, justru menambah pesona kecantikannya. Najis banget tuh cewek datang-datang bawa masalah. Dia pasti itu kecentilan sama Gary. Banyaknya omongan-omongan tak bermutu dari fans berat Gary membuat Adira muak mendengarnya. Meskipun mereka pada tempat yang jaraknya lumayan jauh, tetapi Adira dapat mendengarnya lewat batin. Saat Adira sudah sampai tepat di depan rumahnya, Adira mengingat peristiwa tadi pagi yang makin membuatnya pusing dengan keadaan serumit ini. Terutama Adira paling tidak bisa melihat Satya marah padanya. Adira gadis yang selalu mengalah dalam hal apapun termasuk perasaan. Ia paling tidak bisa menyakiti siapapun orang yang ia sayangi. Garus apa sekarang? Kenapa serumit ini? Adira menangis merasakan betapa sakitnya kenyataan pahit yang harus ia alami. Di sisi lain Adira mencintai Satya, tapi di sisi lain Adira menyadari bahwa cintanya salah karena perbedaan agama. Tolong aku. Suara itu menggema begitu lantang di samping kiri, membuat Adira seketika terkejut dan mencari suara itu. Siapa kamu? Aku membutuhkan bantuanmu. Siapa kamu sebenarnya? Apa kamu arwah yang di toilet itu? Seketika arwah itu memunculkan wujudnya. Wajahnya hancur, rambutnya urak-urakan tak karuan. Adira merinding takut jadinya. Kamu siapa? Hutan terlarang kayu manis. Mayatku dibuang di sana. Seketika arwah itu menghilang begitu saja. Adira benar-benar pusing dengan kejadian hari ini. Ia cukup lelah dengan apa yang terjadi tadi, dan ditambah lagi urusan arwah itu yang tiba-tiba datang di hadapannya. Sementara urusan lain saja belum Adira selesaikan, tapi sudah ada lagi masalah baru. Bahkan naskah Adira saja belum selesai ia kerjakan. Lelah rasanya. Gadis itu menghela nafas berat. Ia mengambil ponsel hendak mengirim pesan chat pada Satya. Satya, lu salah paham. Lu harus tahu dulu kenyataannya sebenarnya. Itu gak kayak yang lu lihat, Sat. Oh, Sat, gue mohon kita ketemu ya. Gue gak bisa didiemin. Di mana? Ke taman bunga dekat Cafe Flora aja, gimana? Sip, OTW. Adira segera mengambil tas lempangnya lalu hendak pergi ke kafe tanpa membawa Lily karena Lily masih belum berani menampilkan wujudnya di hadapan Adira sebab merasa bersalah. Di taman Adira menunggu 30 menit lamanya, namun Satya belum juga datang. Tiba-tiba mobil Satya terpampang nyata di parkiran sebelum masuk ke dalam taman. Adira tersenyum lirih, rupanya pria itu tetap mau menemuinya. Satya keluar dari mobil, tapi ia tidak sendiri, ia bersama dengan Shiva. Pria itu menghampiri Adira bersama dengan Shiva yang ia gandeng mesra. Sungguh gadis mana yang tidak sakit melihat kenyataan itu. Bahkan saat ini Adira sudah meneteskan air matanya, tetapi buru-buru ia mengusapnya kasar dengan tisu yang ia bawa, agar Satya ataupun Shiva tidak mengetahuinya. Satya lalu duduk di samping Adira, sementara Shiva berdiri di samping Satya. Mau ngomong apa? Lo bareng sama Shiva. Hey Dir, sorry ya gue ikut, soalnya Satya yang minta. Iya gak apa-apa, tapi kalau lo butuh waktu berdua gue pergi dulu. Shiva melangkah pergi entah kemana, tapi yang jelas ia tidak mau mengganggu Satya yang sepertinya membutuhkan waktu bicara berdua dengan Adira. Gue cuma mau jelasin aja kalau gue mau mempercepat pertunangan gue sama Shiva. Ini surat undangannya. Tidakkah pria itu menyadari betapa menusuknya ketika surat undangan itu disodorkan tepat di hadapannya? Tak pedulikah Satya saat melihat air mata Adira menetes, tak menyangka dengan apa yang Satya lakukan hari ini terhadapnya.
Ini benar-benar sakit bukan main. Lo mempercepat pertunangan lo? Ya, datang ya. Gue pasti datang. Kalau gitu gue pergi. Lo ngajak gue ketemu buat apa? Bahkan lo belum ngomong apa-apa. Ya jadi. Di sana Syifa bersembunyi di balik pohon besar. Perempuan itu sedikit merasa kasihan dengan Adira, tetapi bagaimanapun Syifa juga mencintai Satya dan tidak bisa menolak pertunangan itu. Disinilah sekarang Adira berada, di sekolah Gary tentunya bersama dengan Satya juga Gary. Tetapi Adira tidak membawa siapapun untuk urusan tak penting itu menurutnya. Lagi pula ia tidak punya siapa-siapa. Mana mungkin kan jika Lily yang datang dan menjelaskan. Jadi biarkan Satya yang membereskannya. Adik kamu ini hendak berbuat mesum. Terus? Kok terus? Ya harus gimana, namanya juga anak muda. Adira tak percaya jika Satya akan mengatakan hal sesantai itu, sementara Gary nampak melongo saja mendengar apa yang Satya katakan. Saya bisa keluarkan dia dari sekolah ini, tetapi dia juga harus menikahi gadis itu. Oh, nikahin aja, saya nggak peduli. Sontak saja hal itu membuat Adira jengkel. Pak, demi Tuhan saya bukan pacarnya Gary, dan saya nggak berbuat mesum sama sekali. Lo katanya kemarin Gary bilang kamu itu pacarnya dia. Satya, lu jelasin sama Pak Kepsek ini dong. Lu tahu kan kalau gue sama adik lu? Setelah gue lihat kejadian kemarin pagi itu, gue rasa gak menutup kemungkinan lu berdua berbuat mesum kan? Adira menampar Satya membuat Pak Budi terkejut bukan main. Begitupun dengan Gary yang melongo tak percaya. Gue gak semurah itu, brengsek. Gary menatap tajam ke arah Satya, lalu ia menarik ke arah baju kakaknya dengan berani. Asal lu tahu ya bang, apa yang lu lihat gak sama kayak pikiran busuk lu itu. Jangan nyesel udah nyanyain ke Adira. Seenggaknya itu peluang buat gue bisa bahagiain dia. Saat Satya mau memukulnya, Pak Budi menahan tangan Satya. Kalian malah ribut di sini. Kalian berdua dilarang ribut dan jelaskan sedetail-detailnya di sini. Gary dan Satya terpaksa harus terjebak di ruangan itu dan menjelaskannya panjang lebar. Sementara Adira masih menangis di koridor sekolah. Ia tak menyangka jika Satya akan mengatakan hal di luar dugaannya. Namun saat sedang berjalan di koridor, ia mendengar jelas suara seseorang yang menangis di bawah tangga. Perlahan Adira mengendap-endap berjalan ke sana. Satya dan Gary yang baru saja keluar dari ruangan Kepsek dan sudah menyelesaikan urusan tak jelas itu, keduanya menoleh bersamaan ke arah Adira yang hendak mau masuk ke dalam sebuah ruangan. Kedua pria itu buru-buru menghampiri Adira secara bersamaan saat Adira sudah membuka pintu ruangan di bawah tangga, yang rupanya ruang perpustakaan kumuh dan sepertinya jarang disinggahi oleh murid-murid. Gary bingung sendiri dengan tingkah Adira yang menurutnya aneh karena mengendus-endus aroma yang tidak sama sekali beraroma apapun menurut Gary ataupun Satya. Kak, ngapain kesini? Ayo balik. Sementara Satya masih terdiam dan membiarkan gadis itu melakukan hal yang menurutnya penasaran. Sebab Satya tahu betul bahwa Adira sedang menguak kebenaran. Adira berjalan ke belakang rak besar, diikuti oleh Satya juga Gary di belakangnya. Ia mencium bau aroma amis dan suara sosok arwah menangis di belakang sana. Adira melihat ada lemari di samping rak buku itu, tetapi tidak tahu menahu itu lemari apa. Hanya saja baunya tercium pekat di indera pernafasan Adira. Perlahan Adira membuka lemarinya dan ia terkejut bukan main saat melihat isi di dalamnya. Ia berteriak nyaring membuat Satya dan juga Gary buru-buru melihat ke arah lemari. Rupanya isinya adalah mayat yang sudah membusuk, menimbulkan bau yang luar biasa tak sedap. Sementara Adira sedang membuka penglihatannya tentang masa lalu yang dialami siswi tak bernyawa itu. Gary melohok tak percaya siapa yang tega membunuh salah satu siswi di sekolah itu dengan tragis, menyimpannya di lemari hingga akhirnya mayat itu membusuk. Tega sekali yang melakukannya. Namanya Aurel, dia murid perempuan yang sangat berprestasi. Semua orang mengaguminya karena selain pintar, Aurel juga mempunyai wajah yang cantik luar biasa. Akan tetapi gadis itu tidak mudah bergaul dengan siapapun.
Saat itu Aurel menyukai salah satu murid pria yang rupanya seorang musuhannya di sekolah. Beberapa kali murid pria itu menolaknya mentah-mentah. Nama dari murid pria itu adalah Gary. Ya, Gary adalah pria yang selalu menjadi sorotan para gadis di sekolahnya, jadi wajar saja jika Aurel menyukainya. Siapa yang tidak suka dengan pria setampan Gary? Karena Salsa mengetahui hal itu, ia marah dan tidak menerima jika Aurel menyukai pria yang selama ini dekat dengannya. Saat itu Salsa dan kawan-kawan membawa Aurel ke gedung belakang. Dia memukul, menampar, bahkan beberapa kali menggoreskan bekas luka di bagian pipi gadis itu dengan pisau kecil. Lo itu gak lebih cantik daripada gue? Entah setan apa yang merasuki Salsa sampai-sampai tanpa rasa bersalah, gadis itu menusukkan pisau ke bagian perut Aurel secara berkali-kali sampai Aurel tak bernyawa lagi. Karena tidak ingin kejadian itu diketahui banyak orang, Salsa dan kawan-kawan membawa gadis itu menuju perpustakaan yang jarang sekali dipakai. Ia menyeret tubuh Aurel sampai masuk ke dalam lemari besar. Kemudian dengan tanpa rasa bersalah gadis itu tertawa licik. Gue udah pernah bilang, jangan pernah macam-macam sama gue. Karena siapapun yang berani rebut Gary dari gue, tamatlah riwayatnya. Saja menggeleng tak percaya dengan apa yang Adira ceritakan, terutama dengan Gary yang benar-benar tidak percaya bahwa Salsa adalah seorang psikopat. Mayat itu sudah dikubur dengan layak dan juga tindakan kriminal itu sudah ditangani oleh pihak berwajib. Kawan-kawannya yang terlibat di sana sudah tertangkap oleh pihak kepolisian, sementara Salsa kabur lebih dulu karena ia mengetahui bahwa kejahatannya akan segera terbongkar semenjak Salsa melihat Adira di hadapannya kemarin. Ia tahu betul bahwa Adira bukan gadis biasa, itu sebabnya ia kabur lebih dulu, dan polisi sedang mencari-cari keberadaannya. Setelah selesai dengan kejadian itu, Gary nampak merasa bersalah karena sempat waktu itu ia mencaci maki Aurel hanya karena ia tidak menyukai gadis culun itu. Dan saat itu pula Gary menyesal karena menjadikan Salsa kekasihnya. Jika saja Gary tahu Salsa seorang psikopat, mungkin Gary akan meminta orang tuanya memindahkannya ke sekolah lain. Kak, thanks ya. Tapi kalau lu gak bongkar saat itu juga, mungkin giliran lu. Sama-sama. Sementara Adira menoleh pada koridor sekolah yang sepi sambil tersenyum. Rupanya arwah Aurel berada di sana lalu mengucapkan kata terima kasih pada Adira. Setelah itu ia hilang. Setidaknya Aurel tenang di alam sana. Sebenarnya Aurel ini sosok arwah yang selama ini berdiam diri di toilet belakang sekolah. Ia mencoba menunjukkan pada orang-orang agar toilet itu dibersihkan. Beberapa kali arwah itu mencoba menunjukkan tempat kematiannya pada orang lain, tetapi mereka tidak mengerti apa yang arwah Aurel maksud. Sampai akhirnya Adira lah orang yang tepat yang bisa membongkar perihal kematian itu. Selesai sudah urusan arwah gentayangan itu. Kak, pulang bareng gue kan? Dira pulang bareng gue. Saja menarik tangan Adira, Gary hanya pasrah saja. Namun Adira malah menepis tangan saja kasar. Gue balik bareng Gary. Lo gak usah lagi deketin gue, paham? Tapi Dir, Adira segera menarik tangan Gary, sementara Satya benar-benar mengepalkan tangannya emosi. Setelah sampai di rumah, Gary tidak berniat mampir karena ia tahu bahwa Adira membutuhkan waktu untuk sendiri. Berondong manis itu segera pergi setelah mengantarkan Adira, dan hanya terlukis senyum indah Adira untuknya yang tidak bisa ia lupakan. Gary menyukai Adira. Tentu dari dulu Gary menyukai Adira sejak Gary duduk di bangku SMP. Bahkan Gary seringkali meracau pada orang tuanya agar sudah besar nanti ia mau dijodohkan dengan Adira. Namun saat itu usianya belum cukup, orang tuanya menganggap itu hanya bercandaan semata saja. Adira membaringkan tubuhnya di atas sofa. Ia menangis sendu, tidak bisa lagi menahan segala beban masalahnya. Nampaknya hidupnya benar-benar berat dijalani. Ngomong-ngomong soal surat undangan pertunangan itu belum Adira buka. Ia memberanikan diri membuka isi suratnya. Di sana tertera nama Satya dan Siva yang akan bertunangan 2 minggu yang akan datang. Lu jahat, Sat. Adira, jangan nangis.
Aku minta maaf ya, gara-gara aku kamu sama abang tampan jadi bertengkar. Li, aku butuh waktu sendiri. Adira segera pergi ke kamarnya. Gadis itu membutuhkan waktu untuk sendiri dan berdamai dengan perasaannya yang semakin ambiar saja. Ia pusing banyaknya masalah yang menimpa hidupnya. Belum lagi soal arwah dan naskah novelnya. Perkiraan Adira 6 bulan lagi novel horornya yang akan ia beri judul Sihir itu akan segera selesai dicetak. Maka Adira harus gencar mengerjakan naskahnya. Urusan soal Satya mungkin yang saat ini harus Adira lakukan adalah ikhlas. Tak ada kata selain itu. Terkadang titik paling ujung mencintai adalah mengikhlaskan. Dan pada kenyataannya janji yang dulu mereka ukir berdua untuk selalu bersahabat sampai kapanpun sekalipun keduanya mau milih jalan bersama yang lain tidak bisa ditepati karena nyatanya perasaan keduanya tidak bisa berdamai. Gue harus bisa lupain lo, Sat. Gimana pun caranya gue bakalan jauhin lo. Gadis itu menghapus air matanya, tersenyum di balik tangisnya. Ia mencoba membangkitkan dirinya sendiri. Adira beranjak duduk di hadapan laptop yang selalu menantinya. Mungkin ia akan mencoba mengalihkan rasa sakitnya dengan cara fokus pada naskah novelnya yang belum sempat ia teruskan. Adira pergi ke perusahaan penerbitan yang biasa menjadi langganan menerbitkan novelnya. Ia mau menemui Sandi untuk membicarakan perihal seputar novel yang nanti akan segera diterbitkan. Adira juga hendak mau memberikan rekaman video di desa Ciputat. Shalom. Shalom, hei. Gimana, Dir? Udah ada yang baru? Kebetulan Sandi seiman dengan Adira. Iya, ini gue mau ngasih rekaman videonya dulu yang udah diedit sama Tio juga. Gue belum merevisi naskahnya, San. Tapi mungkin gak lama lagi selesai sih. Mau gue bantuin gak? Biar gue yang revisi. Nanti pokoknya kalau udah beres dan proses pencetakan gue kabarin dah. Tapi kan, udah gak usah sungkan. Gue beresin ya. Gue tahu lu lagi banyak pikiran terutama soal ini. Sandi menunjukkan surat undangan pertunangan Satya. Ia tahu betul bahwa Adira dan Satya saling mencintai. Enggak juga sih, San. Gue lagi ada urusan itu loh, arwah-arwah penasaran yang minta bantuan gue. Pusing banget pala gue jadinya gak fokus ngurusin naskah. Kalau gitu gue duluan ya, San. Udah sore banget ini, takut hujan. Sandi hanya menggelengkan kepala. Ia mengerti bahwa Adira hanya mengalihkan agar tidak terlihat lemah dengan perasaannya. Kalau aja lu cintanya sama gue, Dir, kita gak perlu lagi direpetin sama keyakinan. Sekarang gini kan akhirnya Satya malah mau tunangan sama yang lain. Saat ia baru saja menuju parkiran, tiba-tiba sudah ada Gary di depan kendaraan bermotor milik Adira. Lu ngapain? Jemput? Gue bawa motor sendiri. Ya gak apa-apa lah. Gue kan gak bawa kendaraan, jadi pakai motor lu. Bocah nakal itu memang menyebalkan, selalu membuat Adira kesal. Mengapa di saat suasana hati Adira sedang sepanas itu Gary seringkali muncul? Entahlah, mungkin hanya sebuah kebetulan yang tidak keduanya sadari. Ayo balik bareng, biar Dede Emas yang mengendarai sepeda motor. Ia tersenyum kikuk membuat Adira jengkel dibuatnya, tapi apa boleh buat. Jadi sebaiknya Adira menerima saja tawaran Gary, daripada ia terus-menerus berurusan panjang lebar dengan Brondong yang membuatnya jengkel tiap hari itu. Rupanya Gary tidak mengantarkan Adira pulang, malah membawa Adira ke Taman Anggrek. Taman yang indah untuk tempat bermesraan dengan pasangan, namun Gary dan Adira bukanlah pasangan. Gary sengaja mengajak Adira ke tempat itu karena tempatnya terlihat lebih cocok untuk menenangkan hati yang galau. Lu ngapain bawa gue ke sini, Ger? Biar tenang sebentar aja kok. Baiklah, lagi-lagi Adira terpaksa mengalah lagi. Brondong menjengkelkan itu memang pandai membuat gadis-gadis di dekatnya luluh. Setelah memarkirkan motor milik Adira, kini keduanya duduk di kursi taman yang tersedia. Sini, duduk. Gary menepuk tempat di sebelahnya, lalu Adira duduk di sampingnya namun berjarak. Karena Adira yang tidak mau duduk dekat-dekat dengan Gary, maka Gary yang menggeser duduknya agar dekat dengan Adira. Ngapain sih lu? Jauhan. Harus dekat biar kedengeran kalau lagi ngobrol.
Emang gue budek apa? Akhirnya Adira pasrah lagi untuk kesekian kalinya Gary memodusinya. Ya kak, hujan. Kita harus neduh dulu di sini. Untung saja kursi yang keduanya duduki memiliki atap di atasnya, jadi mereka tidak akan kehujanan dan bisa berteduh sementara. Kak, lu nangis? Enggak. Sial, tau gak gue tiap sama lu. Sekarang hujan tuh. Gimana kita bisa balik? Ya gak gimana-gimana kak. Ini bukan suatu kesialan, melainkan satu keyakinan bahwa Allah merelakan gue buat lu. Adira memutar bola matanya malas. Jika saja Gary bukan adik kandungnya Satya, mungkin Adira sudah menamparnya habis-habisan. Akibat seringkali membuatnya jengkel. Kak, jangan nangis ya. Namanya hidup pasti ada aja kenyataan pahitnya. Dulu juga gue punya mantan yang ninggalin gue nikah. Tapi sih gue strong aja. Tahu nggak obat dari rasa sakit itu apa? Adira melirik ke arah Gary seolah bertanya apa. Gary yang mengerti segera menjawabnya. Obat dari rasa sakit adalah keikhlasan. Kalau lo ikhlas pasti nggak akan terasa begitu berat. Rupanya berondong satu itu bisa dewasa juga. Adira tertawa lirih mendengar apa yang Gary katakan. Kenapa ketawa? Nggak apa-apa, bocah kayak lo rupanya bisa bijak ya. Hehe, kan suka baca artikel Mario Teguh. Adira ikut tertawa mendengarnya sambil menunggu hujan reda. Keduanya menghabiskan waktu dengan berbincang. Karena Gary terus mencoba menghibur Adira agar ia tidak begitu meratapi rasa sedihnya. Main cuit-cuitan yuk, yang kalah harus turutin yang menang. Enggak, ya elah kak, biar nggak gabut-gabut sambil nunggu hujan. Apa yang Gary katakan benar juga, karena hujan masih turun deras, jadi Adira juga terpaksa lagi mengikuti apa yang Gary katakan. Tapi lu jangan minta yang aneh-aneh, deal. Gary mengangguk mantap. Permainan itu dimulai. Sweet pertama dimenangkan oleh Gary. Yuh, gue menang. Sini tangannya. Lu jangan macem-macem, jangan berani nyium tangan gue. Enggak kak, demi Allah. Adira menyodorkan walaupun awalnya ragu. Rupanya Gary hanya menggenggam tangan Adira. Biar gak dingin, dan gue mau kita tetap posisi pegangan kayak gini sampai hujannya reda. Hah? Gak apa-apa kan? Terserah lu. Selain jaket, genggaman tangan juga bisa angetin kita. Masa? Ya ini contohnya. Entahlah, Adira sendiri tidak mengerti mengapa ia tidak bisa menolak perlakuan Gary. Tapi gue enggak tuh, gue masih dingin. Dingin. Gary melepaskan genggaman itu sementara, lalu membuka hoodie miliknya dan kemudian menyodorkannya pada Adira. Pakai. Enggak, gue gak mau. Pasti bau asem. Enggak, ini wangi. Gue kan rajin mandi, emangnya Bang Satya tuh jarang mandi. Heran aja kenapa lu cinta mati sama dia. Udah nih pakai. Atau mau gue pakein? Gak usah, gue bisa sendiri. Gary tersenyum lirih. Baginya wajah galak Adira sangatlah menggemaskan. Biarpun umurnya lebih muda dari Adira, tapi Gary cukup dewasa dalam urusan perasaan. Sudah berkali-kali arwah itu terus muncul. Adira memang harus secepatnya pergi ke tempat yang seharusnya ia datangi. Tapi dengan siapa? Semenjak mengetahui kenyataan pahit kemarin, Adira mencoba menjauhi dari Satya. Gary aja, Dir. Lily datang dan memberikan usul yang tidak sama sekali Adira minati. Bagaimana mungkin Adira bisa pergi bersama Gary? Apakah tidak akan jadi masalah nantinya? Kamu gak perlu mikirin abang tampaknya bakalan cemburu lihat kamu sama Gary. Kalau dia peduli dan cinta sama kamu, kenapa dia mempercepat pertunangan itu? Itu namanya dia gak peduli juga sama perasaan kamu kan? Apa yang Lily katakan itu benar adanya, lalu apalagi yang bisa Adira harapkan? Sementara Satya akan menjadi milik orang lain. Ponsel Adira berdering, rupanya Satya yang menghubunginya lewat panggilan video call. Adira sendiri bingung apakah ia harus mengangkat telepon Satya, sementara ia benar-benar sedang berusaha menjauh. Ngapain nelpon gue? Terlihat di sana wajah Satya yang khas bangun tidur. Gak apa-apa, kangen. Apakah pria itu sinting atau sedang mabuk berat? Bisa-bisanya mengatakan hal itu setelah menyakiti Adira bertubi-tubi. Lu salah telepon kayaknya.
Sambungan telepon dimatikan oleh Adira, namun pria itu malah terus menelponnya. Karena tidak ada jawaban, maka Satya mengirim pesan chat. Gue udah tahu semuanya, Dir. Jadi waktu itu Lily yang meluk si Gary. Gue minta maaf udah salah paham. Dir, gue janji bakal batalin pertunangan itu. Hati gue udah ambiar. Lu gak perlu batalin pertunangan itu. Gue udah ikhlas kok. Adira, jangan nangis, aku mohon. Lily bergerak dan memeluk Adira. Sungguh hal yang paling membuat Lily kehilangan energinya adalah saat melihat Adira menangis. Aku gak tahu, Li, apa aku pantas kecewa? Apa aku pantas marah? Aku bukan siapa-siapanya Satya. Apa aku harus gentayangin Siva biar dia gak lagi dekat sama abang tampan kamu, Dir? Enggak, Li, aku gak apa-apa. Kamu gak apa-apa tapi kamu nangis, Adira. Aku mohon berhentilah, jangan menangis. Aku tidak bisa melihatmu menangis seperti ini. Ponsel Adira bergetar. Pertanda pesan chat masuk. Adira mengusap air matanya dan melirik ponsel dan memeriksa siapa yang mengirimnya pesan chat. Rupanya Gary. Mau apa lagi pria itu? Apakah tidak cukup membuat Adira selalu jengkel tiap harinya? P. Apa? Belum bobo? To the point aja, lo mau apa? Gak apa-apa, kangen, pengen telepon boleh. Sungguh tidak penting sekali pesan chat dari Gary, hanya membuang-buang waktu Adira saja. Sementara Lily malah senyum-senyum tidak jelas dari tadi. Apa kamu senyum-senyum? Tak jadi dengan abangnya pun kan ada adiknya, Dir. Ganteng juga lo Gary, berondong pula. Hihi, kabur ah. Bisa-bisanya ada hantu menyebalkan Lily dan suka menjodoh-jodohkan seperti netizen. Tapi biarpun begitu, Adira sangat menyayangi teman hantunya itu. Ponselnya berdering lagi. Rupanya Gary benar-benar merindukannya sampai-sampai menelponnya seperti itu. Terpaksa saja Adira mengangkatnya, karena jika tidak pasti manusia seperti Gary tidak akan tinggal diam. Bisa jadi ia nekat datang ke rumah. Apa? Lagi apa sayang? Udah makan belum? Udah minum? Udah berak? Lu gaji banget sih, nelpon gue cuma nanyain hal kagak penting. Lu tahu nggak? Gue lagi nggak mood ngomong. Tapi itu lu ngomong, Kak. Adira menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Benar juga apa yang dikatakan Gary. Ya kalau gue nggak ngomong nanti lu kira gue bisu. Kalau gitu kakak lagi nggak males ngomong. Buktinya kakak ngomong kan? Gue malas ngomong tapi lu ngajak gue ngomong terus. Ya masa teleponan nggak ngomong sih, Kak? Kalau nggak ngomong ya ngapain nelpon? Ngabisin kuota aja. Tapi kan gue males ngomong. Tapi itu kakak ngomong terus jawab juga. Karena kalau gue nggak jawab nanti lo ngira gue nggak bisa ngomong. Terus saja keduanya berdebat tidak jelas. Tak terasa waktu sudah semakin larut malam. Adira terlelap tidur karena ia capek sendiri akibat berdebat dengan Gary tidak jelas seperti itu. Kak, masih di situ? Kak, ngomong dong, jangan diam aja. Ya deh Kak, males ngomong. Ayo dong ngomong Kak. Kak. Duh, bobo ya. Ya udah, selamat malam sayang. Teleponnya nggak mau aku matiin ya. Kita bobo bareng. Night. Selesai itu Gary juga ikut tertidur tanpa mematikan teleponnya. Tengah malamnya Adira terbangun karena mendengar suara arwah yang meminta pertolongan padanya. Suara itu terdengar menggema di telinga Adira sampai-sampai ia harus terbangun dari tidurnya dan memeriksa keluar kamar. Tak lupa sambil membawa Lily karena tidak mungkin ia pergi sendiri mencari suara itu. Lihat apa listrik lagi konslet ya? Kok mati? Kayaknya ular arwah itu udah direkam, hati-hati. Tapi di mana suaranya ya? Adira melirik ke sekitar, tiba-tiba saja Lily terbanting oleh arwah itu. Lily! Kini arwah itu berada di hadapan Adira, wajahnya hancur rusak dan bola matanya mengeluarkan banyak darah. Arwah itu menangis. Jangan sakiti Adiraku. Tolong aku Adira, hanya kamu yang bisa menolongku. Sosok yang sama yang sewaktu itu meminta tolong pada Adira agar pergi ke hutan terlarang kini ia muncul lagi di hadapan Adira. Gue bakal tolongin lo, tapi lo gak perlu nyakitin temen gue Lily. Aku minta maaf, aku hanya ingin kau menolongku.
Gue pasti nolong lu, sekarang jangan ganggu gue. Belakangan ini Adira memang seringkali emosi, mungkin karena masih merasakan kegalauan perihal tentang Satya. Hantu itu berlalu pergi, mungkin karena takut melihat wajah Adira. Seketika lampu menyala kembali, Adira membaringkan tubuhnya di atas sofa. Sesekali ia memijat pelipisnya karena merasa pusing. Yang Adira pikirkan dengan siapa nanti ia pergi ke hutan terlarang itu. Tidak mungkin dengan Satya, karena Adira sedang bersikeras melupakan Satya. Terutama Satya akan bertunangan sebentar lagi, jadi Adira tidak mau merusak kebahagiaannya. Adira tuh buku rasanya sakit. Sialan, hantu itu benar-benar tidak punya sopan santun. Mungkin arwah tadi lagi PMS kali, Li. Memangnya hantu PMS ya? Aku kok enggak. Karena kamu gak gede-gede, masih tetap jadi anak kecil yang menyebalkan. Ih, Adira, kamu ini jangan meledekku. Jika tidak ada aku, kamu akan rindu. Ini kepedean kamu. Adira kembali ke kamarnya lalu beranjak naik ke atas tempat tidur. Tak sengaja ia melirik ke arah ponselnya. What? Si kampret kiri belum matiin teleponnya. Halo Gary, woi bangun, sahur. Gadis itu sengaja berteriak sekencang mungkin. Tak disangka-sangka Gary terbangun dari tidurnya. Bentar lagi mah, Gary masih ngantuk. Sahur, jangan molor aja lu. Karena menyadari itu suara dari telepon, Gary buru-buru melirik ke arah ponselnya. Ya ampun sayang, ngapain sih teriak-teriak gitu? Baru juga jam berapa belum imsak. Tapi emang sekarang bulan puasa. Rasain gue kerjain. Adira mematikan sambungan teleponnya lalu ia tertawa terbahak-bahak. Adira, kamu menyukainya kan? Aku saja. What? Suka sama dia? Ih, najis. Dia, Li, umurnya ya ampun masih segede jagung. Bisa-bisa makan hati aku kalau suka sama dia. Adira, kamu dan dia hanya berbeda 4 tahun saja, tidak begitu jauh. Andika Pratama dan Usi saja usianya jauh, tapi mereka bahagia-bahagia saja. Kok kamu tahu sih nama-nama artis dan cerita terpopulernya? Aku kan setan update. Adira memutar bola matanya malas. Ada-ada saja kelakuan teman hantunya itu. Bisa-bisanya diam-diam sering menonton siaran TV tentang berita selebriti. Suara ponsel Adira bergetar dan rupanya chat dari Gary yang masuk. Bisa-bisanya ngerjain gue. Tanggung jawab nih, gak bisa tidur. Telepon lagi. Gak. Adira buru-buru mematikan ponselnya sebelum Gary menelponnya beberapa kali dan mengganggu rencana tidurnya kembali. Adira, kamu tertawa karena Gary di saat kamu menangis karena abang tampan. Artinya Gary bisa menjadi penyembuh luka kamu. Diam atau aku sunat. Lili segera membungkam mulutnya rapat-rapat karena takut dengan ancaman Adira. Mendadak Adira demam, entah karena terlalu lelah dengan beban pikirannya atau mungkin ia terlalu memikirkan Satya. Adira, kamu makan dulu ya, terus minum obat. Adira mengangguk patuh. Lili segera pergi ke dapur untuk membawakan Adira makanan. Ya, meskipun Lili tidak bisa membuat bubur, tapi Lili mempunyai kekuatan gaib yang bisa langsung membuatkan Adira bubur dengan bahan-bahan yang ada di dapur. Hanya dalam 1 menit, Lili kembali ke kamar dan membawakan Adira bubur itu. Juga mengambil obat demam di laci meja Adira. Kamu makannya, Adira, lalu setelah ini minum obat. Adira mengangguk dan ia segera melahap makanan yang Lili buat. Setelah selesai makan dan minum obat, Adira membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur lalu hendak terlelap tidur, tapi sayang sekali niatnya terganggu saat ponselnya bergetar. Buru-buru gadis itu melirik isi pesan chatnya, rupanya dari Gary. Pria itu masih saja mengganggu dan merepotkan Adira. Lain kali kalau ke rumah jangan pas hujan. Pakai ngomongin yang kagak gue pahamin pula. Kalau sakit diem aja di rumah, Kak. Adira menaikkan satu alisnya bingung apakah Gary sudah tak waras di tengah malam seperti ini. Adira pergi ke rumahnya. Itu tidak mungkin, terutama ia sedang menjauhi Satya. Maksud lu apa? Kok maksud gue apaan sih? Kan tadi lu bilang katanya temenin pergi kemana gitu ya tadi lupa. Pas gue tanya mau ngapain, lu diem aja. Gue buatin minum lu malah udah balik.
Kehujanan kan pasti. Nanti nambah sakit, jangan hujan-hujanan. Adira benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Gary katakan. Rupanya diam-diam Lily mengintip isi pesan chat dari Gary. Kayaknya arwah itu deh, Dir. Dia soal nyuruh Gary yang ikut buat jagain kamu. Ya udah dia aja, Dir. Hah? Kita nggak punya banyak waktu lagi, Dir. Arwah itu benar-benar butuh pertolongan kami. Apa kamu nggak risih tiap hari digentayangin dia? Apa yang dikatakan Lily ada benarnya juga. Tetapi sebaliknya Adira berpura-pura saja pada Gary bahwa tadi ia yang benar-benar pergi ke rumah Gary. Iya, sorry, habis tadi hujannya gede dan gue harus buru-buru balik. Lupa belum mengunci pintu. Tenang, gue gak kehujanan. Jangan sakit-sakitan nih. Besok gue mau ketemu sama lo, penting. Di mana? Jam berapa? Sore bisa? Sore ya? Kayaknya gak bisa deh. Soalnya gue harus kumpul sama teman-teman gue, Kak. Dasar bocah, gue mau ngomong penting terserah deh. Kalau lu gak bisa, ya elah gitu aja ngambek. Yang bocah itu kamu, Kak. Gak jelas gitu aja gampang ngambek. Ya udah besok aku ke rumah. Kalau nggak ikhlas mending jangan. Ikhlas apa lagi, nikahin kamu lebih ikhlas lagi. Adira tidak lagi membalas pesan chat terakhir dari Gary. Rasanya makin hari Gary semakin membuatnya muak akibat rayuan-rayuan yang ia lontarkan untuknya secara terang-terangan. Sore itu rupanya Gary benar-benar datang sekalipun hujan deras. Aneh sekali rasanya belakangan ini hampir tiap hari hujan deras padahal sedang musim kemarau. Saat ini Gary duduk di ruang TV bersama dengan Adira yang duduk berada di sampingnya namun beranjak. Jadi Kak, lo semalam minta temenin kemana? Tanya Gary yang kemudian tangannya mengambil cemilan berupa kacang dari toplesnya. Adira memang menyediakan cemilan tiap hari karena kebetulan Adira suka sekali nyemil sambil nonton drakor. Ke hutan terlarang yang ada di daerah Kayu Manis, lo tahu kan? Ngapain, Kak? Gue dengar-dengar di internet ya, itu tuh daerah angker banget. Ogah gue. Please, Arwah itu butuh bantuan gue, Ger. Dia minta gue buat nemuin mayatnya di sana. Dia butuh dikuburin secara layak. Maksudnya gimana, Kak? Adira meraih tangan Gary. Tiba-tiba pelukannya itu membuat Gary melonjak dan jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ger, lo paham kan kalau gue udah gak bisa selalu bergantung sama abang lo lagi. Dia udah mau tunangan. Gue gak mungkin minta bantuan dia lagi. Please, ini cuma soal bantuin arwah itu aja buat bisa dikuburin dengan layak mayatnya. Arwah? Gue masih kagak paham, Kak. Lo bener-bener lemot banget sih. Jangan marah, sorry gue gak fokus. Jadi gimana? Coba ulang. Intinya lo mau apa enggak? Atau gini deh, gue bayar lo gimana? Gak usah dibayar-bayar gitu, gue mau nemenin. Tapi kalau ada bahaya kita mati di sana gimana? Jadi gak ada manusia yang mati karena arwah penasaran. Lo gak lagi mau kejang kan, Ger? Gini, Kak. Emang gak ada partner lain ya harus gue banget gitu? Gary, intinya lu mau apa enggak? Mau, Kak, mau. Gitu dong, makasih ya. Lo emang adik gue yang paling ganteng. What? Adik? Ya kan, gue udah anggap lo adik sendiri. Gary mendengus kesal, padahal ia berandai-andai Adira langsung memeluknya dan saat itu pula Gary mengatakan perasaannya. Tapi malah sebelum itu terjadi, Adira sudah memberikan pernyataan yang membuat Gary ambiar jadinya. Abang lu tahu lu kesini? Enggak. Kalau tahu bisa-bisa gue kena tampol. Gue bingung kenapa belakangan ini abang lu nggak ada main kesini ya. Mentang-mentang mau tunangan sampai lupa sama sahabatnya sendiri. Beberapa kali dia kesini katanya, tapi lu usir dia terus, Kak. Adira mengernyitkan keningnya bingung. Selama ini ia tidak pernah lagi menerima kehadiran Satya yang datang ke rumahnya. Lantas siapa yang mengusir Satya? Maafin aku, Dir. Itu karena aku gak mau kamu sedih lagi. Kamu pantas bahagia, lupain abang tampan, Dir. Jalanin hidup seperti biasanya. Aku gak sanggup lihat kamu menderita. Adira menarik nafasnya gusar. Rupanya Lily yang melakukan itu. Tapi Adira tidak marah sama sekali. Keputusan Lily adalah yang terbaik bagi Adira. Apa yang Lily katakan benar bahwa Adira pantas bahagia. Kak,
Kaki lu sehat? Maksudnya? Kaki lu sehat nggak? Bisa jalan nggak? Ya bisa lah. Ya udah, nanti malam jam 7 gue jemput ya. Kita jalan ke Cafe Lestari ya. Gary, lu masih aja modus. Anggap aja itu bayaran dari lu buat gue. Adira memutar bola matanya malas, tapi tidak mungkin juga Adira menolak karena ia akan sangat merasa berhutang budi apabila menolak ajakan Gary. Ya udah, oke, jam 7. Sekarang gue balik, gue harus kumpul di base camp, ada urusan penting. Bye honey. Sedetik kemudian pria itu menghentikan langkahnya, membuat Adira bingung jadinya. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Kak, pipi lu kenapa? Kenapa pipi gue? Hah? Kenapa ih? Coba sini gue bersihin. Ada apanya gitu? Adira pasrah saja saat Gary mengelus pipinya lembut. Mulus banget kayak tanjakan Sarijan, jadi pengen cium. Kurang ajar lu ya. Jadi lu modusin gue buat ngelus pipi gue? Ampun kak. Lucu banget ayang Gary. Adira, aku rasanya pengen jadi kamu deh. Kamu selalu dideketin cogan-cogan, kalau di alam gaib gak ada cogan, semuanya burik. Bola mata Adira berputar malas. Memang Lily itu hantu pengagum cogan-cogan se-Indonesia. Bahkan ia seringkali menyerupai gadis cantik hanya untuk meminta dirayu pria-pria tampan. Alhasil setelah pria itu terlena karenanya, keesokan harinya pria yang ia goda mendadak demam tinggi. Di saat sedang asik-asik ngedate bareng Brondong, Adira tiba-tiba berhenti mengunyah makanannya karena tak sengaja melirik meja seberang dari tempatnya yang ternyata ada Satya dan juga Siva. Karena Gary memperhatikan pandangan Adira, maka ia mengikuti arah pandangnya. Ngapain sih Bang Satya kesini sama Kak Siva? Ganggu suasana romantis dedek emas aja. Kita harus pulang, kata Adira tiba-tiba karena mendadak mood makannya rusak akibat tontonan dua insan yang berada di meja seberang itu. Bentar ya, aku ke toilet dulu. Gary mengejar Adira sampai parkiran setelah membayar bil makan malamnya bersama Adira. Rupanya Gary kalah cepat dengan Satya karena Satya lebih dulu menahan kepergian Adira. Ya sudah, tak apa. Tapi Gary tidak menyerah begitu saja, apalagi pergi meninggalkan Adira.